kita setidak-tidaknya tahun 1526 itu ada pergerakan upaya dari Kesultanan Demak dan Cirebon untuk meluaskan wilayah kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa. Maka Fathahilah atau Fadilah kan atau Kidilah dalam bahasa Banten. Jadi kalau ibu bapak mendengar Kidilah itu berarti Fathahilah, atau ibu bapak jika mendengar Fadilah kan berarti itu Fathahilah. Fathahilah yang berasal dari Pasai, menantu dari Sunan Gunung Jati. Di sini yang harus kita perhatikan adalah ketika bahasa bahasa Jawa sampai di Banten, Banten itu tidak kosong. Ada orang-orang di Banten yang telah lama menggunakan bahasanya sendiri, yang tidak lain tidak bukan adalah bahasa Sunda. Bahasa Sunda diyakini berasal dari leluhurnya, yakni kerajaan Salaka Negara di abad 2. Datanglah kekuasaan pergerakan dari Jawa. Kita tahu Banten lama mulanya hanya bagian semacam kadipaten atau semacam dari Demak. Sebelum pada akhirnya Banten menyatakan sikap menjadi kesultanan yang berdaulat pada masa Kesultanan Banten. Disinilah permulaan bahasa kita yang disebut bahasa Jawa Banten. Kenapa ada kata Jawa? Kenapa tidak menggunakan Banten saja? Karena bahasa Jawa yang digunakan di Banten bukan bahasa yang murni lahir tanpa ibunya, tanpa rahim bahasanya. Yang tidak lain tidak bukan adalah Jawa. Ibu bapak, kemudian kita lihat ada Sunda. Sunda inilah yang kemudian sebagai tuan rumah memengaruhi bahasa Jawa yang dibawa teman-teman dari Jawa ke Banten. Selain itu ada juga bahasa Melayu. Bahasa Melayu, apa hubungannya? Kita ingat di Hindia Belanda bahasa internasional perdagangan, bahasa perdagangan internasional itu adalah bahasa Melayu Riau. Jadi di Banten itu sudah ada bahasa Melayu. Kita lihat posisinya antara kejayaan Portugis, kejayaan Malaka sebelum diruntuhkan oleh Portugis itu tetap menggunakan bahasa Melayu dan juga bergerak ke Banten. Sebelum pada akhirnya Malaka runtuh dan Bantenlah menjadi pusat perdagangan dunia. Apa hubungannya menjadi pusat perdagangan dunia dengan bahasa? Ketika kita ada di sebuah daerah, sebuah bangsa yang multilingual, multibahasa, maka di situ ada upaya penyesuaian, pergaulan bahasa. Ibu bapak kalau sehari-hari kita lihat anak-anak berkumpul dengan teman-temannya, kecenderungannya kita akan menggunakan bahasa yang biasa dipakai di kalangan itu, betul? Semakin lama itu terjadi, bertahun-tahun akan terjadi perubahan kata, bahkan perubahan makna. Bolehkah bahasa begitu? Pertanyaannya. Bolehkah bahasa begitu? Ibu bapak tentu kita sama-sama tahu bahwa bahasa itu arbitrer. Mana suka. Oleh sebab itu bahasa layak, sah, terus melakukan perubahan. Nanti saya jelaskan perubahannya seperti apa. Selain itu, bahasa adalah produk kebudayaan. Apapun yang bernama produk kebudayaan sifatnya pasti dinamis. Ini pun sambil saya selipkan wacana tentang kebudayaan, ibu bapak jangan berpikir bahwa kebudayaan itu tarian. Jangan berpikir kebudayaan itu artefak-artefak nyanyian. Kebudayaan itu puncaknya di daya pikir. Itulah mengapa setiap zaman ada orangnya, setiap zaman ada wajahnya. Karena setiap zaman menciptakan peradaban dari konsepsi kebudayaan yang berasal dari akal pikirannya.
Kalau kita memberhentikan kebudayaan pada tarian, berarti kita berhenti pada produk kebudayaan. Berbeda budaya dengan produk kebudayaan. Begitupun produk bahasa dengan kebudayaan berbahasa. Oke, di sini perubahan besar-besaran terjadi pada masa Kesultanan Banten. Di mana-mana ketika Inggris menjajah Malaysia, orang Malaysia menjadi pandai berbahasa Inggris. Ketika Indonesia dijajah Belanda, banyak orang Indonesia ke Belanda-Belandaan. Gold, glory, and gospel. Ketika Amerika menjajah Vietnam, walaupun kalah ya, tapi kalau film Rambo Amerika menang. Emang pinter Amerika. Bahasanya masuk, bahkan kalau di Amerika, di Vietnam bukan hanya bahasanya, walaupun di Indonesia pun terjadi, tapi tidak semassal itu. Terjadi pemerkosaan, orang-orang berubah menjadi ke Amerikaan, bayi-bayinya dan sebagainya. Kekuasaan selalu memiliki kesempatan lebih besar untuk menunjukkan pengaruhnya. Bahasa Jawa yang mulanya pendatang ketika Sultan Hasanuddin berkuasa sebagai sultan, tentu kekuasaan punya kesempatan lebih untuk menunjukkan siapa dirinya, termasuk bahasanya.